Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas tentang limit, tapi kali ini limitnya adalah limit fungsi trigonometri, gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam limit dasar trigonometri. Di sini ada 4 limit dasar trigonometri. Yang pertama, itu limitnya adalah x menuju 0 dari sin x per x gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu bentuknya sin x per x itu adalah hasilnya adalah 1. Kemudian, terus ada limit x menuju 0 dari x per sin x. Kalau tadi sin x per x, sekarang adalah x per sin x. Itu juga sama, hasilnya adalah 1. Gitu ya. Kemudian, yang ketiga adalah limit x menuju 0. Jadi pasti dia x menuju 0 ya. Dari tangen x per x. Ini juga hasilnya adalah 1. Terus, kalau bentuknya adalah limit x menuju 0 dari x per tangen x, ini juga hasilnya adalah 1. Itu adalah limit dasar gitu ya dari trigonometri. Kemudian langkah-langkah umum penyelesaian limit fungsi trigonometri. Jadi kalau ada bentuk bentuk limit yang seperti ini, limit x menuju a dari suatu fungsi f(x) itu hasilnya seperti apa sih? Gitu ya. Hasilnya adalah yang pertama, kita lakukan langkahnya mensubstitusi nilai x-nya itu sama dengan a, yaitu a itu adalah suatu konstanta ke dalam fungsinya. Fungsinya adalah fungsi f(x), misalnya fungsi x kuadrat, fungsi x kuadrat sin x per x kuadrat gitu misalnya. Lalu kita substitusikan x sama dengan a ke dalam fungsi f(x)-nya itu. Maka hasil dari fungsinya itu berapa gitu kan. Yang kedua adalah kalau hasilnya itu adalah bentuk tak tentu, misalnya adalah 0 per 0 gitu ya, atau tahingga per tahingga gitu kan, atau tahingga dikurangin tahingga gitu, dan lain sebagainya, maka fungsi f(x)-nya itu harus diuraikan. Kalau kemarin di fungsi limit fungsi aljabar itu kalau membentuk tak tentu berarti kita harus manipulasi aljabar gitu ya. Tapi kalau di fungsi limit fungsi trigonometri itu f(x)-nya itu harus diuraikan. Diuraikan dengan apa? Diuraikan dengan seperti rumus trigonometri yang pernah kita pelajari di SMA gitu. Nanti setelah ini akan ada slide mengenai limit-limit identitas dari trigonometri itu seperti apa gitu ya. Kalian bisa menguraikannya itu pakai limit identitas trigonometri gitu. Nah, tapi kalau ketika kalian masukkan x sama dengan a ke dalam fungsinya, hasilnya adalah bentuk tentu gitu, misalnya hasilnya adalah suatu konstanta, maka itulah limitnya gitu ya. Gitu. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, substitusikan x sama dengan a ke dalam fungsinya. Kalau bentuknya tak tentu, berarti kita cari mengubah fungsi f(x)-nya itu pakai misalnya rumus dari identitas trigonometri atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau bentuknya tentu, maka itulah hasil limitnya. Jadi udah langsung ketemu limitnya. Kemudian selanjutnya adalah tadi, kalau bentuknya adalah tak tentu, berarti langkah menguraikan fungsi f(x)-nya itu ada banyak banget caranya gitu. Yang pertama, jika terdapat bentuk kalau ada limit x menuju 0 bentuknya adalah sin ax per bx gitu ya. Jadi a itu adalah konstanta, b itu juga suatu konstanta, misalnya sin 2x per 3x gitu ya. Berarti kan a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 3 gitu. Maka hasilnya adalah 2 per 3 gitu. Atau limitnya itu adalah ax per sin bx. Jadi bentuknya tuh bisa seperti ini. Atau bentuknya adalah limit x menuju 0 dari tangen ax per bx gitu ya. Atau bentuknya juga bisa ax per tangen bx gitu ya. Atau bisa sin ax per tangen ax. Atau juga bisa tangen ax per sin bx gitu. Kalau kalian nanti menemukan bentuk-bentuk seperti ini, maka hasilnya adalah a per b. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, ini sama aja ya. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, berarti hasilnya adalah a per b. Kemudian, kalau kalian juga menemukan limit x menuju suatu konstanta c,
gitu ya, dari fx per gx yang fungsi fx-nya dan gx-nya itu mudah diturunkan, maka kalian bisa menggunakan dalil L'Hopital gitu. Jadi kalian menurunkan fungsi, jadi rumusnya itu jadi seperti ini, limit x menuju c dari f aksen c gitu ya, jadi turunan dari fx per turunan dari gx gitu. Kalau fungsi fx dan gx-nya itu mudah diturunkan, seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Limit X menuju 0 nomor 1 ya. Limit X menuju 0 dari 3 sin setengah X per tangan 1 per 3X. Nah, kalian melihat kan, ini bentuknya adalah sin per tangan. Maka, kalau kalian melihat yang seperti ini, berarti bentuknya yang mana sih? Yang ini kan ya, bentuknya ya. Nih, berarti hasilnya adalah A per B. A-nya itu apa? Kalau di sini, ini kan berarti yang menjadi A-nya kan? Gitu kan? Yang menjadi B-nya adalah yang ini. Gitu kan? Berarti kalian boleh langsung menuliskan, berarti sama dengan 3 dikali sin setengah X per tangan sepertiga X itu sama dengan 3 dikali setengah, gitu ya, dibagi 1 per 3. Maka sama dengan 3 per 2 dikali 3 per 1 gitu ya. Jadi dibalik gitu. Sama dengan menjadi 9 per 2, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2, limit X menuju 0 dari sin pangkat 26X per 3X dikali tangan X. Jadi kalau sin kuadrat 6X itu, ini sama dengan limit X menuju 0 gitu ya. Sin kuadrat berarti itu adalah sama dengan sin 6X dikali sin 6X. Gitu ya. Kayak kalian X kuadrat aja, berarti X dikali X. Berarti kalau sin kuadrat 6X itu sama aja kayak sin 6X dikali sin 6X. Gitu ya. Baru dibagi 3X dikali tangan X. Berarti ini boleh kan kalau 3X-nya saya taruh sini, tangan X-nya saya taruh sini. Gitu ya. Sama aja, atau mau dibalik itu is okay, sama aja. Berarti sama dengan, ini kan ada dua bentuk nih. Ada sin per X, ada sin per tangan. Ya kan? Coba kalian lihat bentuknya. Sin per X, berarti kan ini bentuknya nih. Iya kan? Gitu ya. Yang kedua adalah bentuknya adalah sin per tangan. Yang seperti ini lagi. Nih. Gitu ya. Berarti ini sama dengan hasilnya adalah, berarti langsung aja. 6 per 3 dikali 6 per 1 gitu ya. Lihat konstanta dari X-nya. Berarti sama dengan, ini coret, sisa 2 gitu ya. Jadi 6 kali 2 adalah 12. Seperti itu. Mudah ya. Untuk yang cara menguraikan fungsi fx-nya pakai rumus yang seperti ini. Kemudian yang nomor 3, limit X menuju 0 dari 2 dikali tangan pangkat 23X dikali sin 2X dibagi 4X kuadrat dikali sin 6X. Nah, kalau seperti ini, sama seperti tadi, diuraikan dulu. 2 dikali tangan kuadrat 3X, itu kan sama aja kayak tangan 3X dikali tangan 3X gitu kan. Baru dikali sin 2X. Gitu ya, jadi diuraikan dulu. Kemudian dibagi 4x kuadrat dikali sin 6x. X kuadrat kan kayak x dikali x gitu ya. Jadi 4-nya saya taruh sini, x-nya saya taruh sini, x-nya saya taruh sini. Jadi x kuadrat adalah x dikali x. Baru dikali sin 6x. Atau dibalik gitu. Sin 6x-nya dulu di sini. Baru sini x gitu. Sama aja sih. Gitu ya. Maka hasilnya adalah berarti tinggal 2 per 4 dikali, kan bentuknya tangan persin, seperti yang ini kan. Nih, gitu. Maka boleh kalian langsung menuliskan. Berarti dikali 3 per 6, jadi diambil konstantanya aja. Gitu ya. Diambil koefisiennya aja maksud saya. Terus dikali tangan 3x per x, berarti bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti yang ini.
gitu ya. Berarti boleh langsung dituliskan hasilnya 3/1 gitu ya, dikali sin 2x per x. Kemudian bentuknya adalah tadi sin 2x per x ya. Berarti yang ini bentuknya. Yang ini. Gitu ya. Berarti boleh langsung kita tuliskan dikali 2/1. Seperti itu. Jadi diambil koefisien-koefisiennya aja. Berarti ini tinggal kita sederhanakan gitu ya. Terus ini disederhanakan ini 2, berarti hasilnya adalah 3/2. Seperti itu. Mudah ya? Nah, kemudian kalau nanti fungsinya ketika x-nya dimasukkan, limit x-nya dimasukkan ke dalam suatu fungsinya ternyata hasilnya bentuk tak tentu, tapi bentuknya nggak ada yang seperti ini, gitu. Nah, kalian bisa menguraikannya pakai fungsi yang seperti ini, fungsi identitas dari trigonometri gitu. Nah, kalau bentuknya tadi nggak seperti yang tadi, kalian bisa menguraikannya pakai seperti ini. Ada beberapa rumus, yaitu 1 min cos cx, gitu. Maka hasilnya diubah menjadi 2 sin kuadrat c per 2x. Kalau bentuknya 1 plus cos x, dibentuk seperti ini, gitu ya. Sin cx juga dibentuk jadi 2 sin cos, sin kuadrat ditambah cos kuadrat, itu sama dengan 1. Terus sin a ditambah sin b, itu menjadi 2 sin setengah penjumlahan, cos setengah pengurangan gitu ya. Terus sin A min sin B. Ini ya, ini sama dengan 2 cos setengah penjumlahan dikali sin setengah pengurangan. Kemudian cos A ditambah cos B itu adalah 2 cos setengah penjumlahan dikali cos setengah pengurangan. Kemudian cos A dikurangin cos B itu adalah minus 2 sin setengah A ditambah B, setengah penjumlahan ditambah dikali sin setengah pengurangan. Kemudian 2 sin A cos B itu adalah sin penjumlahan ditambah sin pengurangan. Kemudian 2 cos A dikali sin B ini diubah menjadi sin penjumlahan dikurangin sin pengurangan. Terus 2 cos A dikali cos B itu adalah cos penjumlahan ditambah cos pengurangan. Terus 2 sin A dikali sin B itu adalah minus cos penjumlahan dikurangin cos pengurangan. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini kalau tadi nggak ada tuh bentuknya yang menguraikan fungsi seperti tadi. Gitu. Kalian boleh menggunakan ini. Nah, sebagai contoh misalnya nomor 4, limit x menuju 0 dari minus x kuadrat per 1 min cos x. Kan bentuknya seperti ini nih. Ini nggak ada di bentuk yang seperti tadi. Nggak ada yang sin per B, A sin B gitu. Atau sin tangen gitu. Tapi dia ada bentuk cosnya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kalau kalian masukkan x sama dengan 0 ke dalam fungsi itu kan menjadinya minus 0 kuadrat gitu ya. Dibagi 1 min cos 0. Cos 0 itu hasilnya apa sih? 1 kan. 1 dikurangi 1 adalah 0. Berarti hasilnya adalah 0/0. Itu adalah bentuk tak tentu. Kalau bentuknya tak tentu berarti kalian harus menguraikan ke dalam yang seperti tadi atau seperti ini. Karena yang tadi itu nggak ada bentuk cosnya, maka kalian boleh menguraikannya ke dalam fungsi identitas dari trigonometri yang seperti ini. Nah, bentuknya kan, 1 min cos x ya. Itu yang seperti apa sih? Yang ini kan bentuknya. Ya, 1 min cos x. Maka kalian bisa mengubahnya menjadi, berarti c-nya kan sama dengan 1 tuh. Berarti kalian bisa mengubahnya menjadi sama dengan gitu ya, limit x menuju 0 dari min x kuadrat per 1 min cos x. Berarti kan c-nya sama dengan 1 ya. Berarti 1 minus cos x itu sama dengan apa? Sama dengan 2 gitu ya, sin kuadrat c-nya kan 1 ya, berarti 1/2x. Gitu kan. 1 dikali x ya sama dia x, gitu kan. Berarti c-nya adalah 1. Berarti 1 min cos x kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah x.
Seperti itu. Maka sama dengan limit X menuju 0, kan udah kelihatan tuh bentuknya sama-sama kuadrat, berarti minus X kuadrat. X kuadrat kan sama aja kayak X dikali X, gitu ya. Baru dibagi, gitu ya. 2 sin kuadrat setengah X, berarti sin kuadrat kan sama aja kayak sin kali sin gitu ya. Berarti sin setengah X dikali sin setengah X. Gitu. Bentuknya jadi ketemu nih. X per sin sama X per sin. Baru kita bisa menggunakan yang ini. X per sin. Berarti yang ini ya. Iya kan? Yang ini. Gitu. Berarti boleh langsung kita menemukan jawabannya. Berarti sama dengan min X. Berarti min 1 per 2 dikali sin setengah X. Berarti kan jadi setengah. Gitu ya. Dikali 1 per setengah. Karena X itu konstantanya adalah, koefisiennya adalah 1. Berarti ini sama dengan min 1 per 2 dikali setengah adalah 1. 1 dibagi setengah. Itu adalah 2. Ya kan? Maka sama dengan minus 2. Seperti itu. Contohnya. Nah, contoh yang lain. Misalnya bentuknya seperti ini. Limit X menuju 0 dari 1 minus cos kuadrat X minus cos X dikali sin kuadrat X per X pangkat 4. Nah, kan ini ada yang bentuknya cos nih. Kalau ada yang bentuknya cos, maka kalian harus menguraikannya pakai yang ini. Coba kalian lihat. Ini kan boleh nih, kalau ini saya kurungkan kan nggak masalah ya. Berarti menjadi sama dengan limit X menuju 0. Ada nggak sih yang bentuknya 1 min cos kuadrat X? 1 min cos kuadrat X. Sepertinya kita bisa menggunakan yang ini, limit identitas dari trigonometri. Ini kita ubah. Jadi 1, atau gini, kalian kan bingung kalau dibalik. Jadi sin kuadrat X-nya aja. Sin kuadrat CX itu sama dengan 1. Jadi cos kuadratnya kalian pindah ke ruas kanan. Jadi 1 min cos kuadrat CX gitu. Boleh kan ya? Jadi boleh seperti ini, boleh pakai yang kanan, boleh pakai yang kiri. Gitu. Kan sama nih bentuknya seperti yang ini yang saya kurungkan. Dengan C-nya adalah 1 gitu kan. Berarti 1 min cos kuadrat X bisa kalian ubah menjadi seperti ini. Nih. Berarti menjadi sin kuadrat CX. C-nya sama dengan 1 berarti menjadi sin kuadrat X. Gitu ya. Berarti 1 min cos kuadrat X saya ubah jadi sin kuadrat X. Minus cos X sin kuadrat X per X pangkat 4. Gitu ya. Sama dengan limit X menuju 0. Nah, lihat nih, di sini ada sin kuadrat, di sini juga ada sin kuadrat. Ya kan? Berarti bisa kita faktorkan lagi. Berarti jadi sin kuadrat X 1 min cos X. Karena kalau sin kuadrat X dikali 1 ya sin kuadrat X. Gitu kan? Terus kalau sin kuadrat X dikali min cos X adalah ini. Cos X dikali sin kuadrat X. Gitu kan ya? Seperti itu. Baru dibagi dengan X pangkat 4. Nah, bentuknya seperti itu tuh. 1 min cos X lagi. Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Nih, ya kan? Berarti 1 min cos X kita ubah lagi jadi 2 sin kuadrat setengah X. Jadi, sin kuadrat X dikali 1 min cos X-nya diubah jadi 2 sin kuadrat setengah X. Dibagi X pangkat 4. Gitu. Sama dengan limit X menuju 0. Sin kuadrat itu adalah sin dikali sin. Gitu ya. Terus 2 sin kuadrat setengah X itu sama aja kayak 2 dikali sin setengah X dikali sin setengah X gitu ya. Nah, X pangkat 4 berarti kan X-nya dikali sebanyak 4 kali gitu ya. Berarti
X dikali X dikali X dikali X gitu ya. Berarti kita langsung dapat menemukan jawabannya, yaitu bisa langsung masuk ke dalam ini. Bentuknya kan sama seperti yang ini ya. Maka langsung kita ketemu jawabannya. Berarti sin X per X adalah 1 gitu ya. Jadi 1 per 1, 1 kan. Terus sin X per X itu adalah 1 per 1 adalah 1 gitu ya. Terus dikali 2, dikali sin setengah X per 1. Setengah per 1. Berarti kan terus yang ini juga setengah per 1. Atau sama dengan ini, dicoret. 1 per 1 ya 1 gitu ya. Setengah dibagi 1 ya setengah. Berarti hasilnya adalah setengah. Gitu. Itu penyelesaian untuk soal nomor 5. Jadi kita uraikan dulu. Karena bentuknya adalah tak tentu, maka kita uraikan dahulu. Kemudian contoh nomor 6. Bentuknya sin 3 limit X menuju 2 dari sin 3X dikurangi 6 dibagi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kalau kalian masukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsinya, maka menjadi sin 3 dikali 2, 3 kali 2 kan 6 ya. 6 dikurangi 6 adalah 0. Maka sin 0 adalah 0. Gitu kan? Dibagi X kuadrat tambah 2X dikurangi 8. Masukkan X-nya sama dengan 2 ke dalam fungsinya. Berarti jadi 2 kuadrat 4 gitu ya. Ditambah 2 kali 2 adalah 4 juga. Berarti 4 ditambah 4 adalah 8. 8 dikurangi 8 adalah 0. Berarti jadinya 0 per 0. Bentuknya menjadi bentuk tak tentu. Kalau bentuknya tak tentu berarti harus kita uraikan lagi. Seperti itu kan? Kalau kita uraikan, maka ini menjadi limit, ini berbeda ya. Tadi kan limitnya menuju X menuju 0, nah ini X-nya menuju 2. Berarti sin 3X dikurangin 6, gitu ya, per, nah ini, yang bawah adalah bentuknya adalah bentuk aljabar. Berarti kira-kira bisa nggak sih kita faktorkan? Harusnya sih bisa. Itu kan, ini X, ini X. Berapa yang ketika dikalikan hasilnya adalah minus 8, ketika kita jumlahkan hasilnya adalah plus 2. Kombinasinya adalah plus 4 dan minus 2. Gitu ya, 4 dikali minus 2. Benar ya, minus 8. Ketika kita jumlahkan 4 ditambah minus 2. Ya 2. Ya, atau plus 2 gitu kan. Sama aja hasilnya. Nah, berarti sama dengan limit X menuju 2. Nah, lihat, sin 3X dikurangi 6. Ini sepertinya bisa saya tuliskan seperti ini. Gitu kan ya? Bisa kita faktorkan juga. Jadi, sin 3, jadi X minus 2. Gitu ya, 3 kali X adalah 3X. 3 kali minus 2 adalah minus 6. Sama ya, sama yang di atas. Gitu. Per, kita langsung menuju yang seperti ini. Maka ini berarti boleh dong saya tulis yang ini X dikurangin 2, yang ini adalah 1 per X tambah 4, jadi diputar aja. Sama aja ya, jadi X dikurangin 2 kali X ditambah 4 itu sama aja kayak X ditambah 4 dikali X dikurangin 2, karena dia berlaku komutatif gitu ya. Maka sama dengan, berarti ini kan bentuknya sama nih. Ya kan? Bentuknya sama kan? Berarti langsung aja ketemu jawabannya. Pakai yang mana? Pakai yang ini. Yang seperti ini. Kelihatan ya? Nah, berarti boleh dong langsung kita masukkan. Langsung ya. Jadinya sama dengan 3 gitu ya. Langsung ya. Dikali 1 per, masukkan X-nya sama dengan 2. Berarti 2 ditambah 4. Seperti itu. Jadinya 3 dikali 1 per 6. Kita sederhanakan berarti 1 per 2. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau nanti kalian menemukan kasus seperti ini dan ternyata bisa kalian faktorkan dan hasilnya sama seperti ini kan sama aja kayak gini ya. Biasanya kan kita X menuju 0. Makanya jadinya sinnya sin X dikurangin 0 atau sama dengan sin X kan. Nah, kalau ini kan kasusnya X menuju 2, berarti jadinya sin X dikurangin 2 gitu kan. Seperti itu. Okay. Sama aja.
Jadi dia bisa berlaku rumus yang ini. Gitu. Dia berlaku rumus yang ini. Berarti kan tadi hasilnya adalah seperti sin AX per B dia. Seperti yang ini. Yang ini. Gitu ya. Maka hasilnya adalah setengah. Kemudian contoh yang nomor 7. Lihat lagi, ketika kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsinya, maka menjadi 4 min 4 dikali cos 2 dikali 0. Berarti kan 2 dikali 0 adalah 0. Cos 0 adalah 1. Berarti 4 dikurangi 4 kali 1. 4 dikurangi 4 adalah 0. Gitu ya. Terus per 1 dikurangin cos kuadrat 3X. 1 min cos kuadrat 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0. Cos 0 adalah 1. 1 kuadrat adalah 1. 1 kurangi 1 adalah 0. Berarti 0 dibagi 0 adalah hasilnya bentuk tak tentu. Kalau bentuknya tak tentu tadi berarti harus kita uraikan. Berarti kalau diuraikan sama dengan limit X menuju 0. 4 min 4 cos 2X. Berarti bisa kita faktorkan. 4-nya boleh keluar. Jadinya 1 min cos 2X. Sama aja kan 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali minus cos 2X adalah minus 4 cos 2X. Sama ya? Sama ya? Jadi boleh kita uraikan seperti ini. Atau kita faktorkan. Gitu ya. Dibagi 1 min cos kuadrat 3X. Nah, ini nih. Bentuknya adalah 1 min cos kuadrat 3X. Berarti seperti ini kan. Tadi kan kalau sin kuadrat CX ditambah cos kuadrat CX sama dengan 1, bisa kita ubah jadi sin kuadrat CX sama dengan 1 min cos kuadrat CX. Bisa juga kalian ubah menjadi cosnya, cos kuadrat CX-nya, ini sama dengan 1 sin kuadratnya pindah ke ruas kanan, menjadi 1 min sin kuadrat CX. Kalian boleh pakai rumus yang ini. Sama aja, ini adalah rumus identitas dari trigonometri. Jadi berarti menjadi 1 min sin kuadrat CX. Cos kuadrat CX itu adalah 1 min sin kuadrat CX. Gitu. Maka 1 min cos kuadrat X kita ubah jadi sin kuadrat dari C. C-nya ada apa? C-nya adalah 3. 3X. Seperti itu. Sama dengan, nah, yang atas, limit X menuju 0. Yang atas tadi bentuknya adalah 1 min cos 2X. Berarti kan bentuknya seperti ini, 1 min cos 2X. Jadi berarti C-nya sama dengan 2 ya. Berarti yang ini nih. Yang ini kan. Berarti C-nya kita ganti jadi 2. Maka menjadi, kalau C-nya kita ganti 2, berarti 1 min cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat C-nya 2. Berarti 2 per 2. X gitu ya, atau jadi sama dengan 2 sin kuadrat X gitu ya. Jadi 1 min cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Berarti boleh langsung kita ubah jadi 4 dikali, apa tadi? 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X. Seperti itu. Dibagi dengan sin kuadrat 3X. Atau boleh kita uraikan lagi menjadi 4 dikali 2 dikali sin kuadrat X. Berarti sin X dikali sin X. Kemudian sin pangkat 2 dari 3X. Berarti sin 3X per sin 3X. Sama ya? Limit X menuju 0 dari sin per sin itu sama aja. Kayak sin A per sin B. Sin AX per sin BX. Maka hasilnya adalah A per B. Jadi boleh kita langsung pakai 4 kali 2 adalah 8. Gitu ya. Jadinya sin X itu adalah 1. Sin 3X adalah 3. Gitu ya. Sin X 1. Sin 3X adalah 3. Jadi 8 per 9 hasilnya. Gitu. Itu adalah contoh dari limit fungsi trigonometri. Jadi kalau kalian menemukan bentuknya, kalau dimasukkan X sama dengan konstantanya atau X sama dengan 0 hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka harus kalian uraikan pakai rumus-rumus yang tadi itu. Tapi kalau hasilnya adalah bentuk tentu, langsung ketemu hasilnya.
dia nggak 0/0 atau tahingga per tahingga atau tahingga kurangi tahingga atau lain sebagainya gitu, langsung ketemu jawabannya, maka itu adalah hasilnya, hasil dari limitnya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini untuk penjelasan tentang limit fungsi trigonometri. Semoga kalian paham dan semoga juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.